berpuasa dengan sungguh-sungguh? Ya, itu bisa kita jawab sendiri, ya. Kiranya dengan lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan tentang apa yang menjadi tema kita hari ini, yaitu berdoa dan berpuasa. Atau saya bergaris kecil bahwa hakikat ibadah puasa. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Dalam pasal yang kita bacakan tadi ini adalah mandat atau tanggung jawab yang diberi kepada Nabi Yesaya untuk menegur orang-orang berdosa di Sion dan untuk menunjukkan kepada mereka pelanggaran-pelanggaran mereka. Di ayat 1 tadi di situ mengatakan bahwa serukanlah kuat-kuat, ya. Janganlah tahan-tahan, nyanyikanlah suaramu bagaikan sangkakala. Ya, beritahukanlah kepada umatku kesalahan dan pelanggaran mereka. Nah, oleh sebab itu Yesaya ini di sini yang kita baca tadi itu menunjukkan kepada bangsa Israel, lebih khusus ibadah dan puasa mereka, bahwa ibadah mereka itu atau puasa pun yang mereka lakukan itu tidak serta-merta, ya, tidak serta-merta mendatangkan damai sejahtera kepada mereka apabila perilaku hidup mereka sama sekali tidak sesuai dengan ibadah mereka tersebut. Nah, jadi ritual keagamaan tanpa kesejatian makna sesungguhnya sebenarnya memakan hati Tuhan. Nah, kalau kita baca tadi rentetan yang kita baca dalam kitab Yesaya ini, kenapa? Karena itu hanya terlihat seperti formalitas, ya, atau itu hanya kesalahan seseorang yang bersifat lahiriah semata. Nah, orang Israel mengaku diri sebagai umat Tuhan. Ya, kalau kita yang baca tadi itu mereka itu berlaku religius, ya. Setiap hari beribadah kepada Tuhan dan mencari kehendaknya. Kalau kita baca di ayat 2 mengatakan bahwa, ya, mereka juga setia melakukan perintah Tuhan seperti orang-orang yang melakukan perintah Allahnya. Ya, dengan melakukan itu semua, umat Israel merasa sudah menyukakan hati Tuhan. Nah, oleh karena itu alangkah terkejutnya bahwa ibadah mereka tidak membuat berkat. Ketika mereka beribadah, berpuasa, mereka terkejut ketika berkat Tuhan itu tidak turun atas mereka. Ya, nah hati-hati dengan kita juga sekarang. Ya, kadang ya layanan, tidak meninggalkan ibadah, segala macamnya, atau seperti hari ini kita berpuasa berdoa. Ya, kita jangan merasa hati-hati ketika kita beribadah, misalnya berpuasa berdoa segala macam. Apakah hati dan pikiran kita, ya, hati pikiran kita sudah sentuhnya dengan Tuhan? Karena itu yang paling penting. Kalau hati dan pikiran kita sebenarnya tidak di dalam ibadah itu, atau ketika berpuasa itu, atau ketika berdoa itu tidak termotivasi untuk Tuhan, sebenarnya itu hal sia-sia, ya. Nah, mengapa Allah tidak menghiraukan ibadah umat atau bangsa Israel saat itu? Kita yang sudah kita baca tadi itu menjelaskan kepada kita bahwa karena tindakan religius umat Israel ternyata penuh, katakanlah, kemunafikan. Ya, kenapa saya katakan begitu? Karena mereka berpuasa di ayat 2 ya tadi ya. Ya, mereka berpuasa tetapi tidak menunjukkan sikap relevan dengan menguburkan segala hasrat mereka. Mereka memang berpuasa, ya, tapi mereka tetap mengejar kepentingan pribadi dan memperlakukan orang lain dengan tidak layak. Coba saya baca ayat 3, mengatakan begini. Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, ya, dan kamu mendesek-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah-bantah dan berkelahi. Sebenarnya itu alasan kenapa Tuhan tidak mendengar suara umat, ya. Artinya mereka itu berpuasa tidak bertujuan meratapi keberdosaan mereka. Mereka berpuasa tidak meratapi kesalahan mereka, kalau mereka selama ini mereka tidak taat kepada Tuhan. Tetapi itu hanya sebagai formalitas simbolitas, ya. Mereka berpuasa, oh biar dilihat keren nih. Bayangkan kalau misalnya bukan hari Rabu saya list nama puasa di grup misalnya, pasti heran nih, ada apa ini? Kenapa bisa puasa? Nah, artinya apa? Bahwa memang puasa itu ada ibadah, berdoa, puasa itu memang melekat pada diri seseorang atau orang Kristen. Tetapi jika itu tidak dilakukan, misalnya seperti yang disampaikan kepada kita bangsa Israel pada saat ini, hanya terlihat formalitas. Jadi kalau kita baca tadi mereka berpuasa
berpuasa, tapi mereka juga lebih sibuk dengan urusan mereka sendiri. Ya, kalau kita baca di sini, mereka masih sibuk dengan urusan mereka sendiri. Ya, jadi walaupun mereka berpuasa dengan berkabung, memakai pakaian berkabung, tetapi bukan untuk meratapi ketidaktaatan mereka. Nah, jadi seakan-akan mereka membuat manipulasi kepada Allah supaya mereka untuk berpuasa itu supaya Tuhan melihat dan memberkati mereka. Sedangkan mereka tidak melakukan, atau sebenarnya di dalam puasa itu nanti kita akan lihat bagaimana puasa yang benar yang dikehendaki Tuhan. Nah, jadi artinya apa? Dari firman Tuhan ini kita bisa ambil kesimpulan untuk kita juga, bahwa ketika kita sudah seperti kita semua di sini sudah pelayanan, berdoa, berpuasa dan segala macam, jangan merasa diri paling benar, ya. Atau ketika kita sudah berpuasa, kita udah paling keren nih. Tapi kita harus melakukan beberapa hal yang lain lagi, yaitu kita harus mempraktikkan kasih dan sebagainya. Ya. Artinya apa? Bahwa di dalam berpuasa itu kita harus mewujud nyata dalam tindakan kita juga bahwa kita memang benar-benar berpuasa. Ya, saya tidak mengatakan bahwa ritual agama itu tidak penting. Tapi alangkah sempurnanya kalau kita beribadah, berpuasa sungguh-sungguh untuk Tuhan, maka itu akan berdampak besar untuk kita. Nah, kita kembali ke bangsa Israel dulu. Bangsa Israel terjebak dalam kondisi seperti itu. Mereka menyangka bahwa ketika mereka sudah melakukan ritual agama itu, ya, berkenan kepada Allah, ya. Kalau saya ulang kembali di ayat 2, sepertinya mereka hidup saleh, ya. Puasa mereka pun bukan main-main orang kalau bangsa Israel itu, ya, puasa mereka. Jadi bagi kebanyakan orang melihat itu udah jempol, tetapi mereka mempunyai konsep yang salah tentang ibadah itu. Makanya Tuhan tidak memberkati mereka. Makanya ketika mereka protes kepada Allah di ayat 3 mengatakan, kami berpuasa tapi kenapa Tuhan tidak memperhatikan kami? Atau ketika kami merendahkan diri, kenapa Tuhan tidak mengindahkan kami? Ya. Karena kembali saya bilang tadi, karena konsep ibadah atau puasa yang mereka punya itulah yang merusak puasa mereka. Ya. Jadi segala tindakan mereka hanya untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, kembali kita pada tema kita, berdoa dan berpuasa. Nah, berdasarkan tema kita hari ini itu secara ringkas besar adalah ibadah ataupun doa puasa. Jadi ibadah yang dikehendaki Tuhan harus terwujud atau terlihat dalam tindakan. Kita lihat di ayat 7, ayat 6 dan 7. Ya. Di situ dikatakan bahwa berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiapku, supaya engkau memecah-mecahkan roti bagi orang yang lapar. Ya, secara garis besar saya simpulkan bahwa petunjuk yang diberikan Allah kepada bangsa Israel ketika mereka berpuasa itu adalah melepaskan orang dari penindasan dan ketidakadilan, ya, atau menolong orang yang berkekurangan misalnya. Jadi tidak hanya sebatas melakukan ibadah puasa, tetapi kehidupan mereka jauh dari apa yang dikehendaki Tuhan. Ya. Nah, kenapa? Karena ada janji atau dikatakan di ayat 8 sampai 12, ketika mereka sudah melakukan cara ibadah puasa yang benar itu, ya, di ayat 6 dan 7, maka ada janji yang ada janji-janji yang berharga yang akan diberikan kepada bangsa Israel. Kalau kita baca di ayat 8 itu sangat luar biasa sekali, ya. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, ya. Kebenaran menjadi barisan depanmu. Pada waktu engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Artinya apa? Bahwa orang Israel dituntut untuk kembali kepada format dan keinginan Tuhan dan kehendak Tuhan ketika mereka beribadah, berpuasa ataupun berdoa. Ketika mereka melakukan itu, maka percayalah bahwa Tuhan akan memberkati mereka sesuai dengan yang kita baca tadi di ayat 8, 9, 10 sampai 11, 12. Nah, firman Tuhan ini kan berbicara kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya waktu itu. Kita yang mendengar pada saat ini, apa yang bisa kita ambil dari firman Tuhan ini? Nah, firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita. Ya. Kira-kira kalau ada pertanyaan alasan mengapa orang percaya saat ini berpuasa? Ya. Kalau saya sendiri punya pemahaman bahwa memang
ada kalanya kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia terbatas. Jadi atau ada kalanya bahwa banyak hal yang tidak bisa diselesaikan oleh kekuatan kita sendiri. Makanya kita butuh puasa, ya. Kita memerlukan kuasa Allah dengan di dalam doa dan berpuasa. Suatu ketika murid-murid Yesus mengusir suatu saat ketika murid Yesus mengusir setan lalu gagal. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, apa rahasianya? Di dalam Matius pasal 17 ayat 14 sampai 21. Yesus menjelaskan bahwa ada jenis roh yang tidak dapat diusir hanya dengan berdoa, tapi melainkan juga harus berpuasa. Nah, artinya apa? Bahwa kita bisa menggarisbawahi bahwa memang berdoa dan berpuasa atau berpuasa itu sangat besar kuasanya. Ya, di sini saya ambil contoh bahwa memang ada beberapa saat, ya, atau ada beberapa momen yang memang tepat untuk kita lakukan berpuasa. Ya, contoh kalau di dalam firman Tuhan, cerita-cerita firman Tuhan, mungkin ada misalnya Esther. Ketika umat atau bangsa Israel waktu itu terancam, dia melakukan puasa. Atau seperti orang Niniwe ketika disampaikan oleh Yunus kepada mereka bahwa kota Niniwe akan dihancurkan, mereka berpuasa. Atau ketika Elia putus asa, dia puasa 40 hari. Nah, artinya apa? Bahwa memang puasa itu juga penting untuk kita lakukan, ya. Atau ketika kita dalam keadaan membutuhkan pertolongan Tuhan, ya. Atau ketika ada atau ketika kita ingin mendapatkan jawaban dari Tuhan, atau ketika keadaan kita sedang kering rohani. Kalau sering kering rohani, mungkin saya keseringan kering rohani, tapi saya jarang puasa. Nah, itu adalah suatu permasalahan juga. Nah, dari pemberitaan firman Tuhan ini mungkin kita ambil kesimpulan untuk kita, ya. Jadi kadang-kadang kita bisa melakukan puasa itu, ya. Nah, ada sebuah artikel yang saya kutip dari Tumbuh Benar mengatakan bahwa doa bila diumpamakan seperti pisau, maka berpuasa adalah asahannya untuk pisau tersebut menjadi lebih tajam. Nah, ada kalanya dalam kondisi tertentu doa itu terasa tumpul. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan puasa untuk mempertajam kuasa doa tersebut. Jadi, jika merasa doa itu penting, maka berpuasa akan membuat kuasa doa itu semakin nyata. Ya, jadi, menurut saya adalah berdoa dan berpuasa itu adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Nah, ketika kita berpuasa, maka kita harus berdoa. Seperti yang saya katakan tadi, jika doa itu adalah diibaratkan seperti pisau, maka puasa adalah asahannya, sehingga doa kita semakin tajam. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa ketika kita sudah berdoa dan berpuasa tetapi masih belum melihat kuasa Tuhan misalnya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Nah, saya akan kembali kepada firman Tuhan yang sudah kita baca. Mengapa sih ketika kita berdoa dan berpuasa sepertinya kita masih belum melihat titik terang dari apa yang kita doakan misalnya, dari apa tujuan kita berpuasa. Nah, dari Yesaya 58 ayat 3 menjelaskan kepada kita bahwa seringkali kita berpuasa tetapi tidak fokus kepada Tuhan, masih terlalu sibuk terhadap hal-hal dunia. Mungkin kita saat ini sedang beribadah, ya, ibadah puasa. Tapi mungkin ada beberapa di antara kita yang lagi memikirkan nanti setelah ini saya buru-buru ke ruang makan memilih yang lebih besar ayam. Karena saya juga kadang-kadang saya juga melakukan itu. Saya lagi ibadah puasa tapi pikiran saya sudah jam berapa ini kan? Jam 5 sebentar lagi saya yang harus duluan ke dapur karena kadang-kadang ayam ada yang besar-besar kan. Jadi mau gimana lagi kan? Jadi kadang-kadang damai nanti kadang-kadang harus berdoa dulu ya. Tapi ya saya sudah duluan kan cari yang besar. Nah, jadi kadang-kadang doa kita sebenarnya tidak fokus di situ. Ya, ibadah kita tidak fokus, mungkin pikiran kita di sini ada pikiran. Mungkin kita beribadah dengan badan kita di sini, tapi mungkin pikiran kita entah kemana-mana. Makanya kenapa setiap doa kita itu sebenarnya kadang-kadang meleset. Jadi kita harus fokus tentunya untuk Tuhan. Ya, kita masih hal-hal inilah yang menjadikan doa puasa kita terasa tumpul dan tidak berguna karena kita terlalu sibuk dengan hal-hal dunia. Ya. Orang Kristen berpuasa harusnya bukan sekedar menahan lapar dan menunggu berbuka puasa seperti yang katakan tadi. Tetapi berpuasa yang benar adalah menyediakan hati
pikiran, dan selalu fokus tertuju pada Tuhan. Amin. Amin. Nah itu ya. Jadi ketika kita merasa kenapa ini tidak. Nah coba lihat apakah ibadah dan puasa kita, doa kita sudah benar apa tidak. Yang kedua adalah kenapa sih ketika kita sudah berdoa, berpuasa dan segala macam masih tidak melihat titik terang dari apa yang kita doakan atau maksud dan tujuan kita dari berpuasa. Poin yang kedua adalah di Yesaya 58 ayat 4. Berdasarkan konteks yang kita baca hari ini ya, yang saya jelaskan bahwa banyak yang berpuasa tetapi masih berbantah-bantah, misalnya bersungut-sungut, atau pada hari itu ketika berpuasa masih merasa tidak ada damai sejahtera karena keinginan hatinya sendiri misalnya ya. Kalau di Yesaya bilang berkelahi, berbuat semena-mena atau main tinju segala macam, bertengkar lah. Nah mungkin sekarang nggak mungkin sekarang kita berpuasa tapi bisa main tinju, karena enggak. Tapi di dalam hati dan pikiran kita ketika kita sedang berpuasa itu, apakah kita mengosongkan hati kita ini sehingga Roh Kudus menuntun hati kita karena Ia masuk, atau yang seperti yang saya bilang tadi, kita masih bersungguh dalam hati kita, mungkin masih kita menyimpan diri. Jadi ketika kita lagi puasa nih, kadang-kadang kalau saya sendiri lah, jangan saya berpuasa, misalnya hari ini saya berpuasa, tapi jangan bilang gagal. Maksudnya ketika kita berpuasa kadang-kadang ada orang yang tidak kita suka, banyak hal-hal yang terlintas dalam pikiran kita, kan itu juga terganggu dari hal puasa kita. Atau memang beberapa hal lah bagaimana kita menjelaskan hal ini, tapi di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa kita masih melakukan hal-hal yang seperti ini ya. Jadi kita masih melakukan hal-hal berbantah, berkelahi, serta mengumpul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Nah artinya apa? Bahwa ada juga orang yang berpuasa dengan tujuan yang tidak benar. Nah itu juga sesuatu hal yang salah. Makanya apapun doa kita berpuasa, kalau doa kita atau tujuan puasa kita tidak benar, maka itu tidak akan pernah jauh. Nah, tetapi bagaimana berpuasa yang benar menurut Yesaya di 58 ayat yang kita baca ini? Ada di ayat 6 dan 7 ya, melakukan keadilan, menolong yang teraniaya dan mempraktikkan kasih. Jadi konsep dari ini adalah sebenarnya bahwa ketika kita berpuasa itu kita jangan menutup mata untuk tidak melakukan apa-apa lagi kepada sesama kita. Tetapi ketika kita berpuasa, kita harus bukan berarti meninggalkan ritual agama juga, bukan. Kita tetap beribadah sesuai dengan apa yang ada. Tetapi bukan berarti kita sudah harus melupakan segalanya, bukan. Kita harus masih tetap melakukan seperti ini, melakukan keadilan, menolong yang teraniaya dan mempraktikkan kasih. Nah itu yang paling penting, mempraktikkan kasih. Ya, kalau kasih di dalam 1 Korintus 13 di situ sudah diserawarkan dari 4 sampai berapa? Atau karena firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Bahkan ada, firman Tuhan yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama. Jadi ketika kita mengasihi Allah, itu harus terwujud nyata melalui tindakan dan tingkah laku kita kepada sesama. Tapi kalau kita membenci seseorang, tapi kita bilang saya sudah benar karena berpuasa dan beribadah segala macam, sebenarnya itu tidak relevan seperti yang saya katakan tadi. Baik, itu saja firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita hari ini mengenai berdoa dan berpuasa. Kiranya kita mengambil kesimpulan untuk diri kita sendiri. Kesimpulan untuk kita adalah Allah mengkehendaki agar dalam berpuasa umat belajar untuk memiliki kesungguhan hati dan merendahkan diri. Tujuannya apa? Supaya agar kita terlepas dari keinginan untuk menindas orang lain dalam proses yang kita bahas tadi ya. Tapi yang terlebih penting adalah terlepas dari sikap egois dan serakah ya. Berpuasa berarti bertobat. Artinya apa? Meninggalkan cara hidup lama dan memiliki hidup yang baru sesuai dengan kehendak Allah. Ketika kita berpuasa, berdoa, maka kita mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Jika selama ini kita masih seperti ini, maka kita beralih kepada seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi kembali kepada kita semua, di dalam berpuasa adalah kita harus mengumpulkan segala kehendak atau keinginan jahat kita dan fokus kepada Tuhan. Jadi kembali kepada kita semua, apakah hari ini sudah berdoa dan berpuasa? Ya, supaya kita sampai saat ini mungkin ke depan jangan sebatas formalitas, tapi ini kembali untuk kita semua. Mari setiap kita ketika berpuasa dan berdoa sama-sama merendahkan diri untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini mampu kami lakukan oleh karena tuntunan Roh Kudus, karena di luar Tuhan kami tidak mampu melakukan apa-apa, tetapi inilah hidup kami.
Hati kami serahkan di tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin.